Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 53. Harus percaya. Kenapa diam? Ayo tidur. Tangan Alpian mengulur membelai wajah sang istri. Aileen ikut berbaring dengan menjadikan lengan suaminya sebagai bantal. Memikirkan apalagi, tanya Alpian setelah mendapati sang istri menatap nanar langit-langit kamar. Aileen terdiam selama beberapa saat, lalu membuang napas panjang. Ia masih teringat kejadian di ruang tamu tadi. Aku memikirkan Tante Mary dan Tante Sally. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Tidak usah buang-buang waktu memikirkan mereka. Mereka saja tidak pernah memikirkan perasaan kamu. Aku tahu, tapi aku tidak mau mereka berpikir bahwa aku yang sudah mempengaruhi kamu untuk memecat mereka. Sayang, kamu mempengaruhi atau tidak, mereka akan tetap berpikir seperti itu. Jadi abaikan saja. Biar ini jadi pelajaran berharga untuk mereka. Tatapan penuh permohonan diarahkan Aileen kepada suaminya itu. Tidak bisakah mereka diterima bekerja kembali? Alpian hanya mengulas senyum. Ia merasa tidak salah menjadikan Aileen sebagai istri. Wanita satu ini nyaris tak memiliki ambisi, padahal ia bisa saja membalas orang-orang yang telah menyakitinya melalui sang suami. Tetapi sama sekali hal itu tak pernah dimanfaatkan olehnya. Baiklah, aku akan pikirkan sekali lagi, tapi tidak janji. Mata Aileen seketika berbinar. Benar, iya sayang, tapi tidak sekarang, mungkin nanti. Aileen merasa hatinya melayang di udara. Ia benamkan kecupan di pipi sang suami. Terima kasih suamiku. Sebagai bentuk terima kasih, aku akan rajin belajar di kelas Nona Pak supaya bisa mendapatkan nilai A+. Padahal kamu sudah sempurna dengan nilai E, gumam Alpian dalam hati. Bibir Alpian saling mengatup demi menahan ledakan tawa. Tiba-tiba teringat ide konyol yang pernah ia lakukan hanya untuk mendapatkan Aileen. Malam ini kamu beruntung karena ada Boy bersama kita. Kalau tidak, aku pasti sudah melahapmu, ucapnya lagi di dalam hati. Alpian membuka mata secara perlahan kala suara tangisan kecil menembus indera pendengarannya. Bayi kecil di sisinya tampak menggeliatkan tubuh, menggerakkan tangan dan mulut dengan suara lenguhan manja. Tatapan lelaki itu berpindah pada sosok cantik di samping yang sangat lelap. Sampai suara tangisan bayi tak terdengar olehnya. Alpian lantas melirik ke arah jam yang melekat di dinding. Jarum pendek menunjuk ke angka 2. Kenapa nak? Kamu haus? Tangannya yang lebar mengusap punggung, tetapi kemudian ia menemukan bahwa diapers bayi mungil itu telah penuh. Mungkin itu yang membuatnya tidak nyaman. Oh, popoknya penuh. Sebentar, papa ganti dulu ya. Menahan kantuk, Alpian beranjak dari tempat tidur, mengambil tisu basah, diapers, dan pakaian bersih yang selalu tersedia di kamar. Baby boy menjadi lebih tenang setelah diapers dan pakaiannya diganti. Hanya sesekali terdengar suara lenguhan dari bibir kecilnya. Tangannya beberapa kali menggosok mata, gerakan tubuh yang ditebak Alpian sebagai pertanda mengantuk dan haus. Sayang, bangun sebentar, Boy haus kayaknya, bisiknya lembut ke telinga sang istri. Tak kunjung terbangun, Alpian menggunakan jurus andalan. Biasanya Aileen akan terbangun jika ia menciumi atau menggerakkan dagunya yang ditumbuhi rambut halus di wajah wanita itu. Benar saja, dalam hitungan menit Aileen sudah membuka mata. Kenapa? Tanyanya dengan suara serak. Boy haus kayaknya. Aileen membuka mata perlahan, menatap bayi kecil yang terbaring di sisinya. Menahan kantuk, ia mulai menyusui bayi kecil itu. Sementara Alpian memilih pindah ke belakang punggung sang istri, sehingga posisinya sekarang Aileen berada di tengah. Satu hal yang sangat disukai Alpian yaitu memeluk sang istri dari belakang.
sambil menyesap rambutnya yang wangi. Beberapa menit berlalu, suasana sunyi mendominasi kamar itu. Aileen dan baby boy sudah terlelap sementara Alpian masih terjaga. Ia menatap dua orang kesayangannya dengan penuh kasih sayang. Pagi hari, Aileen terbangun dan tak menemukan siapapun di kamar. Baik sang suami maupun baby boy tidak berada di sana. Entah kemana mereka sepagi ini. Aileen beranjak dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air. Kemudian keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Ketika membuka tirai jendela, cahaya mentari yang hangat memenuhi seisi kamar. Aileen mengembangkan senyum mendapati pemandangan di belakang. Alpian sedang berolahraga ringan dengan berlari-lari kecil, sementara kereta baby boy ia letakkan dengan posisi menghadap mentari pagi. Bagaimana ia tak merasa bahagia mendapatkan Alpian? Ia adalah sosok lelaki paling sempurna yang pernah dikirim Tuhan untuknya. Jika suatu hari ia kehilangan lelaki itu, entah akan sehancur apa hidupnya. Aileen tak berani membayangkan. Suara deringan ponsel membuyarkan lamunan. Aileen beranjak menuju nakas dan menyambar ponsel pemberian sang suami. Ada nama mamaku tersayang. Tertera di sana sebuah nama manis yang ia sematkan untuk sang mertua. Akhir-akhir ini ia dan Mama Penny memang selalu berkomunikasi melalui telepon. Bahkan Mama Penny sering mengirimkan makanan untuknya. Ya ma, ucap Aileen sesaat setelah menggeser simbol hijau pada layar. Aileen sayang, apa hari ini kamu sibuk? Suara Mama Penny menyapa di ujung telepon. Tidak ma, aku tidak ada kegiatan hari ini. Kenapa? Ini Oma sedang tidak enak badan. Katanya mau lihat boy. Apa kamu bisa meluangkan waktu untuk menemui Oma pagi ini? Oma sakit. Iya sayang, Oma bilang mau ketemu boy. Aileen terdiam sesaat. Berdiri di dekat jendela sambil menatap suaminya. Jika meminta izin, Alpian mungkin tidak akan memberi. Suaminya itu terlalu takut jika ia disakiti lagi oleh keluarganya yang lain. Bagaimana Aileen? Tanya sang mertua lagi. Ketika Aileen tak juga menjawab, Aileen berpikir sejenak. Sepertinya tidak masalah kalau ia diam-diam pergi tanpa izin. Toh di sana ada mama yang pasti akan melindunginya. Ya ma, aku akan datang pagi ini setelah sarapan. Terima kasih sayang, mama tunggu ya. Aileen merasakan jantungnya berdebar saat memasuki rumah sang mertua. Hari ini ia diam-diam menyambangi rumah sang mertua tanpa memberitahu suaminya. Sebenarnya Aileen sempat ragu sebab bayang-bayang kejadian malam itu masih menghantui pikirannya. Hina dan demi hinaan yang dilontarkan seluruh anggota keluarga Darmawan kepadanya masih membekas di hati. Tetapi apa yang Aileen takutkan sama sekali tidak terbukti, sebab kedatangannya pagi ini disambut hangat oleh Oma. Wanita renta dengan rambut sebagian memutih itu tampak berbinar bahagia saat menggendong cicitnya untuk pertama kali. Bahkan ia sempat menangis meminta maaf atas sikap buruknya terhadap Aileen selama ini. Kini ia sedang duduk bersandar di sofa ruang tamu sambil memangku cicit pertama di keluarga mereka. Gantengnya cicit Oma mirip sekali dengan papanya, ucap sang Oma menciumi pipi gempil baby boy. Aileen mengulas senyum menatap Oma, kemudian melirik sang mertua yang sedang sibuk di dapur. Aileen bangkit meninggalkan sofa dan mendekati wanita itu. Mama buat apa? Puding, kamu suka puding kan? Tanya Mama Penny. Suka ma, Mama tahu dari mana aku suka puding. Suami kamu yang posesif itu yang bilang. Aileen terkekeh mendengar kata posesif yang disematkan Mama untuk suaminya. Kemudian memperhatikan gerakan Mama Penny yang tampak cekatan di usianya yang tidak muda lagi. Ma, kenal dokter Pero? Tanya Aileen tiba-tiba. Mama kenal, kenapa sayang?
Aileen tersenyum penuh keraguan. Jika Mama mengenal, berarti hubungan Alpian dengan Dokter Pero memang lumayan dekat. Pikiran Aileen semakin dipenuhi rasa cemas. Apalagi setelah semalam membaca sebuah pesan yang dikirim Dokter Pero kepada suaminya. Dia kayaknya dekat banget sama papanya Boy. Aku sempat takut setelah lihat berita-berita di TV, mah. Mama Penny hampir menyemburkan tawa setelah mampu menebak kemana arah pembicaraan sang mantu. Bagaimana otak polos Aileen bisa berpikir sampai sejauh itu? Jadi, kamu takut Alpian selingkuh sama Pero? Tanya sang mertua diiringi tawa kecil. Malu-malu Aileen mengangguk. Dokter Pero kan cantik, punya karir bagus, laki-laki mana yang tidak mau sama dia? Aileen, mereka itu memang sudah lama berteman, tapi hanya sebatas itu. Dulu mereka kuliah bareng di Amerika, dan Pero sekarang menjadi dokternya Alpian. Memangnya Alpian belum cerita ke kamu? Soal apa, mah? Dahi Mama Penny berkerut, senyum yang menghiasi wajahnya redup dalam sepersekian detik. Nah, segitu dulu bab 53-nya ya, berhubung hari ini Mimin telat upload ya, jadi ditambahin satu bab lagi ya. Oke, dilanjut kakak. Bab 54, wanita murahan. Cuma cerita pernah kecelakaan mobil dan akhirnya ditangani Dokter Pero. Kerutan di dahi Mama Penny menghilang berganti senyum. Kembali fokus dengan puding buatannya. Ya, Alpian pernah kecelakaan mobil dan mengalami patah tulang. Tapi tidak terlalu parah. Tapi aneh kan, mah? Aneh kenapa? Aileen berpindah posisi tepat di samping sang mertua. Katanya Dokter Pere itu spesialis onkologi. Semalam aku cari di Google, spesialis onkologi itu spesialis kanker. Kalau patah tulang kenapa tidak cari dokter yang ahli di bidangnya? Mama Penny tertawa kecil mendengar kepolosan sang menantu. Alpian punya tim dokter yang menangani. Pero hanya membantu karena Alpian percaya sama dia. Oh, akhirnya Aileen mengangguk paham meskipun masih sedikit merasa aneh. Kedekatan suaminya dengan seorang teman wanita menciptakan keambiguan dalam hati. Namun ia berusaha untuk percaya dan tidak membuat asumsi sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan kamu dengan Alpian? Baik-baik saja kan? Tidak pernah ribut? Pertanyaan Mama Penny berhasil mengembangkan senyum di bibir Aileen. Merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia memiliki seorang Alpian Setio Darmawan. Hati mana yang tidak bahagia memiliki suami seperti dirinya? Baik mah, pernah ribut karena salah paham tapi sudah baikan. Jawab Aileen apa adanya. Syukurlah kalian harus saling percaya. Jangan mudah terpancing orang luar, apalagi di luar sana banyak pelakor. Ya mah, ngomong-ngomong si Audi tidak pernah ganggu kamu lagi kan? Tanya sang mertua. Mengingat mantan kekasih putranya itu masih menaruh harapan besar terhadap Alpian. Terakhir beberapa hari lalu saat datang bersama Oma, setelah itu tidak pernah datang lagi, jawabnya. Oh ya, mah, kenapa mereka dulu bisa putus? Raut wajah Mama Penny mendadak suram bagaikan awan mendung. Ia masih ingat bagaimana patah hatinya Alpian saat ditinggal Audi beberapa tahun lalu. Audi memilih kerja di luar negeri. Alpian sudah melarang tapi Audi nekat pergi. Sejak saat itu mereka putus. Ia menatap menantunya yang sedang melamun. Membicarakan tentang mantan memang menyakitkan. Sudah, jangan dibahas lagi. Yang penting sekarang Alpian sudah menjadi milik kamu. Kamu tinggal menjaga supaya Alpian tidak dirayu pelakor. Makasih Mama. Aileen memeluk sang mertua. Terima kasih sudah menerima aku meskipun aku tidak layak dan bukan berasal dari keluarga yang sepadan. Mengusap punggung, Mama Penny berusaha menghibur. Ya ampun, sayang, jangan bicara begitu. Kamu sangat layak dan Alpian sudah menjatuhkan pilihan ke kamu. Sekarang kamu harus bahagia bersama suami dan anak kalian. Manik coklat, Aileen melelehkan kristal bening. Tak ada kata yang terucap. Ia larut dalam rasa bahagia sepanjang hidupnya. Tak pernah merasakan kasih sayang sebuah keluarga.
Kini ia menemukan semuanya melalui Alpian. Oh iya, bagaimana keadaan Riana sekarang? Katanya kemarin ada kejadian di pameran foto. Ya mah, tapi tadi pagi ada kabar dari dokter. Katanya Kak Riana sudah mulai sadar. Sebenarnya mama masih kesal sama dia karena sudah membohongi mama. Tapi setelah dengar dia menyelamatkan kamu dan Boy, mama jadi tidak tega juga. Sementara di ruang keluarga, Oma Titian masih duduk di ruang keluarga sambil menimbang baby boy. Hampir 1 jam ia memangku bayi kecil itu tanpa lelah sama sekali. Bahkan tubuhnya saat ini dalam keadaan kurang sehat, namun kehadiran baby boy seperti obat baginya. Oma, sapaan itu mengalihkan perhatian Oma Titian. Ia menoleh pada sumber suara, senyum yang menghiasi wajahnya seketika menghilang. Selama beberapa saat, Audi membisu, hampir tak percaya melihat Oma Titian menimbang bayi itu. Padahal selama ini ia menolak kehadiran baby boy dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari keluarga Darmawan. Audi, mau apa kakak lagi kamu kesini? Tanya Oma Titian. Apa Oma sekarang keberatan kalau aku datang ke sini? Ketus wanita itu. Raut wajahnya mulai menunjukkan bias-bias amarah. Oma Titian menarik napas dalam-dalam. Bukan keberatan, maafkan Oma karena sudah pernah memberi kamu harapan. Tapi sekarang Oma sadar kalau Alpian tidak bisa dipaksa untuk memilih. Dia sudah menjatuhkan pilihan kepada istri dan anaknya. Kamu harus bisa menerima dan belajar melupakan Alpian. Audi menggeleng penuh kecewa. Kalian menerima dia hanya karena bayi itu kan? Karena Oma sangat mengharapkan cucu dari Alpian. Suara Audi terdengar memekik menggema di ruangan itu. Aileen dan Mama Penny yang berada di dapur langsung menuju sumber suara. Keduanya tampak terkejut melihat keberadaan Audi di sana. Apalagi wanita itu tampak sedang menahan amarah. Audi melirik Aileen dengan mata memerah. Tawa sinis lolos dari bibirnya. Jadi hanya wanita seperti ini menantu pilihan kalian? Apa Oma dan Tante sudah lupa dari mana perempuan ini berasal? Audi mendengus marah sembari mengarahkan telunjuknya ke wajah Aileen. Sadar Oma, Tante, dia ini hanya perempuan murahan yang menjual diri untuk mendapatkan uang. Jaga bicaramu, Audi, potong Mama Penny. Aileen bukan wanita seperti itu. Audi semakin meradang, bentakan Mama Penny terasa menusuk ke sudut hatinya yang terdalam. Merasa kehilangan dukungan dari dua ratu di keluarga Darmawan itu, padahal selama ini Mama Penny dan Oma selalu mendukungnya, namun sekarang keduanya malah berpihak pada Aileen. Bukan wanita seperti itu. Lalu wanita seperti apa dia? Wanita yang hamil di luar nikah dan sekarang anaknya kalian jadikan cucu kesayangan. Oma, Tante, kalau hanya karena anak, aku juga bisa melahirkan anak untuk Alpian setelah menikah nanti. Anak yang tentunya bukan anak haram hasil hubungan di luar nikah. Audi, sekarang juga Tante minta kamu keluar dari sini. Sebelum Tante panggil Pak Ujang untuk menyeret kamu keluar, usir Mama Penny. Sorot mata tajam Audi menghujam wanita parubaya itu. Hebat juga ya perempuan ini, bisa membuat Tante menerima dia dengan mudah. Dia ini hanya wanita bayaran, Tante. Belum tentu juga dia masih perawan saat tidur dengan Alpian. Kedua tangan Aileen terkepal, hatinya terasa memanas, ingin sekali memberi tamparan pada mulut lancang Audi, tetapi tidak ingin membuat keributan di rumah itu. Terlebih kesehatan Oma Titian yang tidak begitu baik dan ia takut keributan ini akan berdampak buruk. Aileen menarik napas dalam demi menetralkan amarah yang menembus ubun-ubunnya. Tolong jangan buat keributan di sini. Oma sedang tidak enak badan. Kalau mau bicara bisa lain kali saja. Diam kamu, perempuan murahan. Aku tidak minta kamu bicara. Memangnya kamu siapa di sini? Bentak Audi. Wanita itu melangkah maju dengan emosi meledak-ledak. Kedua tangannya mendorong tubuh Aileen hingga nyaris terjerambat ke belakang. Beruntung sepasang tangan kokoh sigap menangkap dan memeluk tubuhnya sehingga tidak jatuh membentur lantai. Sontak bola mata Audi membeliak setelah menyadari siapa yang baru saja hadir di sana dan menambah ketegangan yang ada. Alpian, gumam Audi.
Suaranya terdengar gemetar ketika tatapan Alpian menghujamnya. Di saat yang bersamaan ia merasa kecemburuan merasuk ke hati. Kala Alpian menatapnya tajam, justru menatap Aileen dengan lembut. "Kamu tidak apa-apa sayang?" tanyanya. Panggilan sayang yang disematkan Alpian membuat Audi meremang. "Tidak apa-apa, untung ada kamu." Aileen melukis senyum di bibirnya ketika melihat raut wajah Audi yang tampak musam. Akan ia balas segala penghinaan wanita itu dengan cara yang berbeda. Maka ia peluk sang suami seerat-eratnya sambil menciumi pipi dan bibir. Mama Penny dan Oma saling melirik sambil menahan tawa. Melihat tingkah laku menantunya itu, Aileen yang biasanya pemalu itu menjelma menjadi sosok berbeda, lebih berani dan percaya diri. Sementara Audi merasakan lucu sekaligus mengenaskan di saat yang bersamaan. Di hadapannya sendiri terpampang kemesraan yang sengaja dipamerkan Aileen. Kedua tangan Alpian yang begitu posesif melingkar di pinggang. Ramping istrinya mampu membakar kecemburuan di hati sang mantan. Dan Aileen dengan kurang ajarnya justru sengaja mempertontonkan kemesraan mereka. "Sayang, apa kamu keberatan kalau aku mengusir wanita itu dari rumah ini?" bisik Aileen. Sebelah tangan Alpian mengelus puncak kepala sang istri, membuat Audi semakin belingsatan. "Tentu saja tidak. Sebagai Nyonya Darmawan, kamu berhak melakukannya." Nah, segitu dulu ya bab 54-nya. Makasih banget yang udah nungguin. Mohon maaf ya agak telat untuk uploadnya. Pokoknya makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe. Bye bye.